Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi di pertemuan keempat ini. Langsung saja pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang standar proses pendidikan dan juga fungsinya. Oke, langsung saja. Perlunya standar proses pendidikan. Nah, sebenarnya berangkat dari salah satu dari berbagai masalah yang ada yang dialami ya sekolah-sekolah khususnya itu tentang lemahnya dalam proses pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran yang sering terjadi adalah pembelajaran itu berorientasi pada guru gitu. Jadi pembelajaran terkesannya itu aktif di gurunya dan pasif di siswanya. Siswa hanya diminta mendengarkan saja ceramah guru, kemudian siswa atau anak itu hanya diberikan informasi-informasi tanpa mengaitkannya dengan kondisi lapangan atau praktek gitu ya. Jadi hanya diberikan teori-teorinya saja dan aplikasinya tidak atau prakteknya kurang gitu ya. Sehingga pada hasilnya nanti atau ketika siswa itu lulus, siswa itu kurang memahami ilmu di aplikasinya dan sebatas teori. Itu berarti bahwa siswa itu bisa saja menguasai teorinya, tetapi belum tentu dia bisa secara aplikasinya. Nah, itu merupakan salah satu masalah tentang lemahnya proses pendidikan atau pembelajaran kita saat ini, gitu ya. Kemudian jadi terdapat beberapa hal penting yang perlu kita kritisi dari konsep pendidikan tersebut menurut undang-undang. Yang pertama adalah pendidikan ini merupakan usaha sadar yang terencana. Hal ini berarti proses pendidikan di sekolah itu bukanlah proses yang dilaksanakan secara asal-asalan gitu ya, tetapi lebih kepada proses yang bertujuan gitu ya, yang punya tujuan, sehingga segala sesuatu yang dilakukan guru dan siswa atau kegiatan dalam pembelajaran antara guru dan siswa ini diarahkan pada pencapaian tujuan yang jelas seperti itu ya. Kedua, proses pendidikan yang terencana itu juga diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif gitu ya. Hal ini berarti proses pendidikan itu tidak boleh mengesampingkan proses belajar itu sendiri gitu ya. Jadi dalam proses pendidikan itu lebih diutamakan pada prosesnya, bukan hasilnya saja tanpa ada penekanan di proses belajarnya, gitu ya. Tadi menyambung di awal masalah tadi, guru tidak boleh yang penting ilmunya sampai gitu ya di siswa bagaimana gitu ya, tanpa melibatkan siswa itu sendiri gitu ya. Kemudian ketiga, suasana belajar dan pembelajaran itu diarahkan agar siswa itu dapat mengembangkan potensi dirinya. Ini berarti proses pendidikan harus berorientasi kepada siswa, bukan guru lagi, bukan pembelajaran yang klasik atau yang dulu yang gurunya itu yang aktif. Siswanya mendengarkan ceramah dari gurunya, apa yang disampaikan gurunya harus hanya didengarkan oleh siswanya tanpa ada aktivitas atau orientasi siswa yang orientasi pada siswa gitu ya. Siswanya harus pasif gitu ya, enggak gitu. Sekarang berbeda. Sekarang pembelajaran itu lebih ke siswa gitu ya. Dan yang keempat, akhir dari proses pendidikan adalah kemampuan
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Artinya apa? Dalam proses pendidikan saat ini adalah fleksibel, kemudian lebih berorientasi kepada life skill ya, kemudian tidak mengesampingkan keterampilan-keterampilan siswa dan kemampuan di dalam siswanya itu sendiri gitu ya. Kemudian tidak hanya teori saja yang bisa, jadi nanti aplikasinya pun siswa harus bisa gitu ya. Next. Pengertian standar proses pendidikan. Nah, standar proses pendidikan ini adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi kelulusan ya. Nah, perundang-undangan ini termaktub di nomor 19 tahun 2005 bab 1 pasal 1 ayat 6. Nah, dari pengertian di atas itu ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, standar proses pendidikan itu berarti standar proses pendidikan yang dimaksud berlaku untuk setiap lembaga pendidikan. Pendidikan ini maksudnya pendidikan formal ya, pada setiap jenjang dan dimanapun lembaga pendidikan itu berada secara nasional. Jadi ini berlaku untuk semua lembaga pendidikan ya. Nah, formal tapi. Kemudian kedua, itu standar proses pendidikan berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran. Nah, yang berarti dalam standar proses pendidikan ini berisi tentang bagaimana sih seharusnya proses pembelajaran berlangsung. Gitu. Dengan demikian, standar proses pendidikan dimaksud dapat dijadikan pedoman bagi guru dalam pengelolaan pembelajaran, gitu, dalam pengelolaan proses pembelajaran ya. Ketiga, standar proses pendidikan diarahkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Dengan demikian, standar kompetensi lulusan merupakan sumber atau rujukan utama dalam menentukan standar proses pendidikan. Seperti itu. Nah, pada kasusnya, ini adalah lemahnya proses pembelajaran yang dikembangkan guru saat ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya ya, merupakan salah satu masalah yang dihadapi pendidikan kita saat ini. Proses pembelajaran yang dimaksud adalah proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas itu dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan sebisanya guru saja, seseleranya guru saja, tanpa ada perancangan yang berorientasi pada hasil akhir atau tujuan yang akan dicapai. Nah, padahal ya kenyataannya benar gitu ya, kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran tidak sesuai. Kemudian kadang juga guru itu tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Nah, kemudian dia mengajar mata pelajaran tersebut, kemudian juga ada motivasi dan kecintaan mereka terhadap profesinya itu juga tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Oke. Fungsi dari standar proses pendidikan ini secara umum adalah sebagai standar minimal yang harus dilakukan. Nah, memiliki fungsi sebagai pengendali proses pendidikan untuk memperoleh kualitas hasil dan dari proses pembelajaran. Gitu. Nomor satu, fungsi standar proses pendidikan ini yaitu dalam rangka mencapai standar kompetensi yang harus dicapai. Gitu ya. Proses pendidikan ini berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu kompetensi yang harus dicapai dalam usaha ya, ikhtiar dalam pendidikan tersebut. Bagaimanapun
bagus dan idealnya suatu rumusan kompetensi, pada akhirnya keberhasilannya juga sangat tergantung pada pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Nah, kemudian fungsi standar proses pendidikan bagi guru, yaitu untuk mencapai tujuan pendidikan, yang berarti standar kompetensi yang harus dimiliki siswa itu guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan di lapangan sangat menentukan keberhasilannya. Kemudian fungsi standar standar proses pendidikan bagi kepala sekolah. Bagi kepala sekolah, standar proses pembelajaran pendidikan ini berfungsi sebagai barometer atau alat pengukur keberhasilan program pendidikan di sekolah yang dipimpinnya. Kemudian fungsi SPP bagi pengawas atau supervisor, yaitu bagi para pengawas ini berfungsi sebagai pedoman, ya, patokan atau ukuran dalam menetapkan mana yang perlu disempurnakan atau diperbaiki oleh setiap guru dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kelima adalah fungsi standar proses pendidikan bagi dewan sekolah dan dewan pendidikan. Nah, melalui pemahaman standar proses pendidikan ini, maka lembaga ini dapat melaksanakan fungsinya dalam menyusun program dan memberikan bantuan khususnya yang berhubungan dengan penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh sekolah ataupun guru. Gitu. Nah, penetapan standar proses pendidikan itu merupakan kebijakan yang penting ya dan strategis untuk pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan. Nah, melalui standar proses pendidikan ini sendiri, setiap guru ataupun pengelola sekolah dapat menentukan bagaimana seharusnya standar proses pembelajaran yang berlangsung. Kemudian proses pembelajaran juga merupakan suatu sistem. Dengan demikian pencapaian standar proses ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan atau proses pembelajaran itu dapat dimulai dari menganalisis setiap komponen yang dapat membentuk dan mempengaruhi proses pembelajaran. Seperti yang kita tahu, komponen-komponen atau unsur-unsur yang ada di dalam sistem pembelajaran itu ada, selain guru dan siswa itu ada materi, media, strategi, metode, sarana prasarana, lingkungan, bahkan evaluasi ya. Nah, semua itu komponen itu harus tersistem dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran gitu. Nah, untuk sebagai tombak ya, guru sebagai tombak tadi sesuai dengan standar proses pendidikan tadi sangat penting ya dan yang berpengaruh pada keberhasilan tujuan pembelajaran, maka menurut teman-teman kompetensi apa saja sih yang harus dimiliki oleh seorang guru agar proses pendidikan atau pembelajaran itu bisa mencapai tujuannya? Nah, jelaskan masing-masing kompetensi tersebut. Oke, sekian dari saya untuk pertemuan keempat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga isinya itu tersampaikan juga kepada teman-teman. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.